Kalau lu di luar sana masih menormalisasi hal seperti ini dengan kalimat cuma, anjing gue sumpahin mata lu kendor, tau gak lu? Hah, tau gak lu? Lagi ngeliatin HP mata lu, kenapa nih? Gitu terus kayak mampus. Hai, selamat datang di video gua kali ini. Dan di video gua kali ini nggak akan ada bahasan tentang kasus, gosip atau apalah itu yang lagi rame diomongin di Twitter dan diomongin di mana-mana juga. Nggak akan. Kayaknya integritas gua dari dulu emang begitu gitu, dari zaman kapan tahu kayaknya gua nggak pengen ngurusin dapur orang lain sebegitunya dah. Dan ini alasan yang sama kenapa kemarin gua nggak ngebahas tentang orang yang makan jembats waktu itu dan sama perkara-perkaranya, karena emang bro, banyak hal yang nggak lu tahu tentang orang-orang yang lu suka di internet tuh banyak, cuman lu belum tahu aja atau nggak tahu gitu. Jadi ketika lu nemuin hal-hal aneh kayak gitu ya biar cukup tahu aja, karena gimana ya, gini, orang-orang yang citranya bagus di internet, katakanlah di YouTube, Instagram atau apapun lah gitu, belum tentu bakal bagus juga di real life-nya. Kita nggak ada yang tahu gitu. Bahkan mungkin gue juga termasuk. Jadiin pelajaran aja, buat jadi cukup tahu aja. Orang yang lu lihat di layar bisa aja jadi orang yang bener-bener beda ketika lu ketika lu ketemu langsung di luaran sana. Ada loh orang-orang yang di dalam layar tuh semangat tapi di luar layar pendiam. Ada yang di dalam layar tuh pendiam tapi di luarnya tuh dia asik, seru gitu-gitu. Dan ada juga orang yang di dalam layar tuh kayak baik banget, tapi di luar kelakuannya tuh wadi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 u gitu. Itulah salah satu alasan kenapa gue suka sama Uus atau sama Piki, sama pokoknya orang-orang di luar sana yang emang ya udah dia begitu adanya gitu. Lo ketemu di luar mereka bakal begitu. Kayak Coki Muslim, I've met them before gitu, dan ya udah mereka begitu gitu di luarnya. Itu menyenangkan. Cuma ada sedikit sih yang pengen gue bahas gitu. Gue gimana ya? Gue setelah ngelihat threadnya, terus ngebaca komen-komennya, itu tuh gue jadi kesel banget waktu ngelihat reply semacam ini gitu. Kayak dia tuh ngebela orang yang salah mati-matian, sampai bilang kalau harassment semacam itu santai dan wajar. Sampai dia bilang gedek banget sih bacain tweet tentang titik gitu. Haha, biasa aja, kenapa sih? Tuhan aja maha pemaaf, kok manusia malah membuka aib orang lain? Cuma dipegang aja heboh. Nih gini bro, gini. Pertama ya, kita bukan Tuhan, oke. Kedua, kejahatan dan aib adalah dua hal yang berbeda. Bukankah begitu wahai jubah Piccolo? Hah? Lu tau gak sih jubah Piccolo yang ujungnya lancip gitu, tau gak sih lu? Maksudnya yang kayak kalau nyolok mata sakit tuh. Ketiga, gue kesel banget waktu dia nulis quote and quote cuma dipegang aja heboh. Bro, ngefans sama orang boleh, tapi mboyo jangan bego gitu loh. Otak dipakai, nalar jalan, jangan ditinggal di kulkas, taruh samping timun nanti busuk. Jangan menormalisasi sebuah kejahatan. Jangan bilang cuma ketika lu belum pernah ada di titik yang sama kayak gitu, atau mungkin dia pernah. Terus pikiran gue jadi kemana-mana. Tapi intinya kalau lu di luar sana masih menormalisasi hal seperti ini dengan kalimat cuma, anjing gue sumpahin mata lu kendor, tau gak lu? Hah, tau gak lu? Lagi ngeliatin HP mata lu, kenapa nih? Gitu terus kayak mampus. Kesel banget gue. Anyway, kita urusin hal lain. Nah, itu juga perkaranya kayaknya masih diurus ya. Kayak masih diurusin gitu. Kita tunggu aja nanti gimana. Gue juga gak mau ikut campur terlalu jauh. By the way, ada beberapa keributan yang terjadi di sosial media kita. Dan seperti orang Indonesia lainnya, keributan adalah hal yang selalu gue liatin, selalu gue pantau karena gue butuh konten. Jadi kalau lo ada konten keributan, tulis di kolom komentar di bawah. Kayak ini contohnya deh, perkara TikTok sama Instagram. Jadi baru-baru ini Instagram ngeluarin video yang ngasih lihat sebuah fitur baru yang dia punya. Nama fiturnya adalah Instagram Reels, REELS, Reels. Sebuah fitur baru yang bener-bener kelihatan 11-12
sama aplikasi kesayangan anak bangsa, TikTok. Instagram nge-share video promo Instagram Reels ini pertama kali di Twitter kan, di sebuah platform yang katakanlah netral gitu untuk brand. Tiba-tiba di quote retweet nih sama Twitternya TikTok. Jadi TikTok nge-quote retweet tweetnya Instagram pakai kalimat yang seolah-olah mau bilang kayak kayak kenal, nah gitu. Kayak tipikal gini, kayak temen lu datang nih. Temen lu datang terus dia jadian sama mantan lu, terus kayak kayak kenal gitu. Gua waktu pertama kali ngeliat tweetnya, gue tuh langsung kayak yang wah, anjing ini, wah, gelut gitu, kayak gue seneng banget ngeliatin dari belakang, gelut gitu. Abis ngeliat tweetnya TikTok, gue tuh langsung mikir kayak yang harusnya ketika pertama kali Instagram Story keluar, Snapchat tuh harusnya ngelakuin hal yang sama gitu, nge-tweet kayak gini juga, ngebalesin gitu. Soalnya ya kayak udah rahasia umum lah gitu, Instagram Story itu ada tercipta fiturnya karena ngopi Snapchat gitu. Snapchat kan? Iya bener, Snapchat. Orang masih banyak loh orang di luar sana yang nyebut Instagram Story atau Insta Story jadi Snapgram. Masih banyak. Teman-teman gue Snapgram lu Snapgram lu mention gue ya. Snapgram. Sebenarnya Instagram sendiri tuh udah lama mau ngadain fitur semacam TikTok ini. Cuma mungkin developernya butuh waktu, gue nggak tahu juga. Mungkin orang Instagramnya butuh untuk meriset dari sebuah aplikasi yang sudah ada, kita tidak tahu. Butuh waktu lama lah gitu. Tapi ini sebuah strategi yang bagus tentu saja. Ya, mengingat pengguna Instagram sedikit demi sedikit makin banyak lari ke TikTok, ini strategi yang bagus. Yang seru tuh yang seru di sini, mainan sarkasnya TikTok tuh bagus gitu. Gue seneng ngeliatin ya. Di salah satu replyan postingan Instagram ini, postingan Twitter Instagram, ribet banget. Karena ada yang nanya nih, ke TikToknya, mention ke TikTok, mention ke TikTok nih, nanya pendapat lu gimana gitu. Dijawab sama TikTok, brilliant, show stopping, totally unique, completely not ever been done before. Bener-bener unik, nggak ada yang pernah bikin kok sebelumnya. Itu bro gini, kita udah biasa lah ngelihat drama YouTuber mau baca cakar-cakaran gitu, atau ya samper-samperan gara-gara bikin video TikTok gitu. Kita udah sering lihat gitu. Tapi kayaknya ya baru ini gue ngelihat aplikasi gelut. Mereka sama-sama lahir di Play Store, mereka gelut gitu, kayak gelut gitu anjing, kayak bocah TK rebutan pasir tuh kan. Gue yakin ya setelah misalkan rame gitu, Instagram tuh cuma bakal bilang kayak, kan gue pakai metode ATM. Apa tuh bang ATM? Amati, tiru, modifikasi. Oh tapi modifikasinya ketahuan banget bang. Gak apa-apa, yang penting ATM gitu kan anjing. Kita tunggu aja nih. Kita tunggu aja dulu apakah Instagram Reel bakal bisa nyaingin TikTok atau enggak. Apakah nantinya orang-orang bakal lebih milih buat pakai Instagram Reel instead of TikTok, kita kan nggak tahu juga gitu. Cuma satu yang kita tahu, bakal ada kelakuan penggunanya yang aneh-aneh setelah fitur paling barunya Instagram ini keluar. Gue yakin. Yang gue tebak sih bakal ada nih orang yang joget-joget di lampu merah waktu mobil-mobil lagi berhenti. Pasti ada tuh, yakin gue. Lihat aja nanti. Pokoknya mentok-mentok masuk TNM lah pokoknya. Thank you, next. Sejak 3 hari lalu, postingan dari Ibu Siska Suitomo ini rame diomongin sama orang-orang. Jadi pakar kuliner Indonesia yang dijuluki sebagai Ratu Boga Indonesia ini ngebikin orang-orang heboh setelah ngupload foto gantung panci dengan caption yang dibuat seolah-olah mau ngasih tahu kalau beliau bakal pensiun dari dunia masak-memasak yang udah beliau gelutin selama bertahun-tahun. Beliau nulis gini jadi captionnya, sahabat-sahabatku tercinta, setelah puluhan tahun saya di dunia kuliner dan ribuan resep yang sudah saya ciptakan, ini mungkin saat yang tepat untuk gantung panci. Netizen pun ramai ngomongin perkara pensiun dari Ibu Siska ini.
Netizen langsung mengingat sosok ibu yang selalu hadir di televisi kita setiap Sabtu pagi di tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Beritanya sendiri langsung nyebar kemana-mana dan rame dibahas siapapun orang yang suka ngeliat atau bahkan ngikutin tutorial masak yang dibikin sama Ibu Siska ini. Nyokap gua aja kaget waktu ngeliat beritanya, kayak, "Iya, mama belajar masak dari sini loh," gitu. Terus gua langsung nyeletuk kayak, "Kok rasanya tidak seperti yang di sana?" Enggak, ya bercanda, lanjut. Sedih sekali rasanya ketika melihat salah satu legenda harus pensiun dari dunia yang ia gemari. Tapi beberapa hari setelah itu muncul sebuah video baru yang intinya ngasih tahu kalau postingan itu hanyalah prank belaka. Ternyata Ibu Siska sedang bekerja sama dengan salah satu aplikasi ternama kesukaan bangsa buat ngepromosiin diskon-diskon yang aplikasi ini lagi kasih. Dan aplikasi kesayangan kita itu tentu saja adalah the one and only Gojek. Sungguh S3 marketing, S3000 marketing yang sangat bisa membuat kita terkejut dan terheran-heran. Tipu lagi. Bro, gini, Gua waktu berita ini pertama kali keluar, gue sengaja gak ngebikin videonya buru-buru karena takut yang begini-begini bakal kejadian. Dan beneran kejadian ternyata. Emang susah di Indonesia kita tercinta ini, susah buat percaya langsung sama orang tuh gak boleh. Kadang gimana ya, suka gak ketebak aja gitu kelakuan. Gue seketika inget perkara ibu-ibu itu loh, ibu-ibu yang rebutan rendang gitu tuh di kondangan. Taunya cuman bumbu mecin, bukan mecin sih, bumbu masak. Itulah. Jadi karena foto itu cuma prank, Ibu Siska ini bakal tetap nemenin kita belajar memasak. Beliau tidak jadi pensiun. Lalu sekarang sebenarnya apa yang sedang kita permasalahkan? Yang saya permasalahkan di sini adalah beberapa berita yang wadidididididiu sekali, tentu saja. Kan bro, kayak biasa ya. Kayak biasa, waktu ada perkara, waktu ada berita atau masalah naik gitu, katakanlah tentang artis atau apa, pasti media tuh ada beberapanya yang langsung ngebikin inilah koleksi foto-foto, inilah keluarga, inilah cerita keluarga, gitu-gitu kan, banyak. Nah, yang paling wadaw dari berita ini itu clickbait dari salah satu portal berita yang kita cintai. Dia nulis judul kayak gini, "Kisah Siska Suitomo, bintang adegan panas yang gantung panci." Gini, bro, sebentar. Gini, iya gue tahu gitu, kalimat itu emang sempat keluar dari Ibu Siskanya sendiri. Ibu Siskanya emang ngomong, tapi tolonglah, masa clickbaitnya yang diambil tuh begitu? Ini kan portal berita gitu, bukan YouTube, bukan. Kalau YouTuber suka-suka dah. Kalau YouTuber paling depannya ada heboh. Wah, tanda seru. Mencengangkan. Tanda seru. Wah. Gue pengen bikin kayak gitu, tanda seru 3 kali, seru kali. Enggak gitu deh. Tapi ya, sekali lagi kita diajarkan untuk tidak terburu-buru dan tenang sama berita-berita semacam ini. Kita tenang dulu nih, respect dulu, pantau aja dulu. Soalnya biasanya begini-begini emang cukup wadaw gitu. Ini apa ya? Kalau gue bilang ini adalah marketing yang cukup bagus tentu saja. Tapi ya yang namanya ini kan kayak masuknya sensasi kan, dan setiap sensasi pasti ada kontroversi di sana. Soalnya ada beberapa orang di Twitter yang berantem gara-gara perkara ini. Jadi ada yang bilang kayak, wah, Gojek salah nih, mempermainkan legenda gitu. Terus Gojek caranya nggak harus begini dong, orang-orang udah pada percaya, nanti nimbulin trust issue, orang-orang jadi nggak percaya sama apapun. Dan itu benar. Terus di sisi lain ada yang ngebelain Gojek juga segala macamnya. Meskipun gua pribadi nggak terlalu mempermasalahin hal ini karena toh Ibu Siskanya juga setuju, tapi tentu pendapat orang beda-beda. Jadi silahkan tulis pendapat dan opini dulu di kolom komentar di bawah. Kira-kira gimana nih bro? Apakah bagus iklannya atau tidak? Karena daripada berantem di Twitter, mending berantem di komen, lumayan naikin engagement. Itu aja buat video gue kali ini. Subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau lo suka, dislike aja kalau gak suka gak apa-apa.
Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan lucu dah ngeliat. Well, this looks familiar. Sebenarnya gini loh, dengan cara TikTok ngepromoin apa nge-quote retweet dan ngebikin orang-orang tahu, itu tuh kayak promosi secara nggak langsung gitu loh. Ya nggak sih? Promosi buat TikToknya. Promosi buat Instagramnya, maksudnya dengan Instagram tuh original tweetnya nggak terlalu gede loh. Maksudnya kayak retweetnya cuma 2,5, likesnya cuma 12,2 ribu. Tapi waktu TikTok bilang kayak well this looks familiar gitu, itu viewsnya jadi 4 juta loh, ads itu. Retweetnya jadi hampir 50 ribu nih waktu gue terakhir ngeliat. Maksudnya free promotion bro gitu. Oh atau itu emang media promonya Instagram. Jadi kayak ditaruh di Instagram, weh gitu. Terus orang-orang pada komen, "Di mirip TikTok." TikToknya keluar. Iya anjing kok mirip gua gitu. Iya, pinter sekali marketingnya, gua nggak kepikiran loh, asli. Asli. Kayak kenal nih, gitu anjay. Seneng banget gue.